Ya, spekulasi berkembang di balik utak-atik jadwal pilkada serentak yang tengah bergulir di DPR. Secara politik, penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah berpengaruh terhadap konstelasi politik nasional, terutama menuju Pilpres 2024. Presiden Jokowi bahkan dikabarkan menolak wacana normalisasi jadwal pilkada seperti yang diusulkan oleh sejumlah fraksi dan juga menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Benarkah di balik mendukung ataupun menolak normalisasi jadwal pilkada hanyalah kepentingan politik saja? Kita coba dalami malam hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung. Sementara ini ada Bang M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam, Renhat. Baik, ada Bang Lukman Edy, politisi PKB. Bang Lukman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Mardhani Alisera dari PKS. Nanti akan kami hubungi lebih lanjut. Jadi saya akan ke Bang Kodari dulu deh terlebih dahulu. Bang, analisis Anda langsung saja ini. Soal jadwal pilkada yang ada yang mau tetap 2024, ada yang minta dinormalisasi ke 2022-2023. Ini karena apa menurut Anda, Bang Kodari? Apakah memang semata-mata kepentingan politik atau apa ini? Supaya netral, saya urutkan saja ya sejarah pilkada di Indonesia. Jadi pilkada langsung serentak itu diselenggarakan pada tahun 2005. Nah, 2005 dan seterusnya itu sampai dengan 2015, pilkada diselenggarakan hampir tiap hari di Indonesia, ya, menyesuaikan dengan jadwal berakhirnya masa pemerintahan masing-masing kepala daerah di tiap wilayah di Indonesia. Ya. Kemudian partai-partai politik, ya saya garis bawahi, saya tebelin gitu ya, partai-partai politik gitu ya, hampir semuanya seingat saya mengatakan bahwa ini nggak bisa pilkada terus setiap hari seperti ini gitu. Kalau saya sih asik-asik aja, memang itu ya urusan saya tiap hari gitu kan. Media juga senang karena tiap hari ada saja pemberitaan mengenai pilkada. Ya. Tapi partai politik mengatakan bahwa waktu kami habis untuk urusan pilkada loh. Karena itu urusan pilkada ini supaya jangan terlalu menyita energi, waktu dan perhatian, kita bikin serentak saja 1 hari sekaligus selesai seluruh wilayah. Nah, keinginan itu tidak mudah. Karena apa? Karena tadi masing-masing wilayah di Indonesia ya 34 provinsi, 540 ya, 500 lebih lah kabupaten kota, itu kan punya waktu berakhir masa jabatan yang berbeda-beda. Nah, menuju pilkada yang serentak total, serentak sesungguhnya, dibuatlah jembatan. Jembatan berupa pilkada semi serentak gitu, yang diselenggarakan pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Sebagai jembatan menuju pilkada serentak total tahun 2024. Nah, itulah sebabnya kenapa 550 kabupaten kota provinsi di Indonesia itu, 2015 ada sekitar 270-an, 2017 itu ada sekitar 100 sekian, Ya. 2018 juga 100 sekian, begitu ya. Itu supaya menuju kepada pilkada 2024. Oh ya, saya tambahkan, kemarin 2020 ya. 2020 itu adalah pilkada semi serentak terakhir sebagai jembatan menuju tahun 2024. Nah, bahwa kemudian jadi sekarang sebetulnya sejarah menuju 2024 ini bikinan teman-teman partai politik semua begitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, begitu. Nah, kalau kemudian sekarang di 2027 ya nggak bisa jawab. Ya. Tolong teman-teman yang jawab begitu. Karena apa? Karena saya cuma mengurutkan saja 2005 sampai 2015 itu tiap hari ada pilkada. Ya. Mau dibikin serentak 1 hari 2024, jembatannya adalah semi serentak 2015, Ya. 2017, 2018, 2020. Bukan begitu, Bang Mardhani yang baru datang. Oke, jadi itu Anda katakan supaya netral ya, supaya penjelasannya rigid. Nah, kalau kemudian Bang Mardhani dan kawan-kawan, halo Bang Mardhani, saya sapa dulu Bang Mardhani Alisera. Dengar, Renhat. Halo, lanjut ya Bang Mardhani. Tadi sudah dengar juga sedikit dari Bang Kodari. Bahwa kemudian Bang Mardhani dan kawan-kawan menginginkan dinormalisasi lagi
ke 2022. Ada apa menurut Anda, Bang Kodari? Apakah itu karena pilkada atau apa? Pilkada beberapa daerah, katakanlah DKI Jakarta pertama, misalnya. itu bukan menormalisasi, itu mengabnormalisasi. Oh. Nah, jadwal yang sudah normal yang dibikin oleh DPR sendiri. Oke. Terminologi normalisasi itu salah besar. Kenapa? Kalau pakai terminologi teman-teman, ya. Yang normal itu ya tadi 2015, 2017, 2018, 2020, 2024. Jadi kalau mau membalikkan 2022, 2023 itu mengabnormalisasi. Oke, motifnya apa menurut Anda, Bang Kodari? Yang kedua, memang bisa saja ada alasan-alasan yang bersifat teknis misalnya ya. Nanti kita dengarkan dari Pak Mardhani apa saja alasan teknisnya begitu. Tapi pada dasarnya saya mau katakan supaya jangan terlalu panjang di saya nih ya, ada alasan teknis, ada alasan politis. Apa alasan politis? Kita politik belakang aja nanti. Oke, saya tanya dulu ke Bang Mardhani Alisera. Bang, ini justru mengabnormalisasi. Karena kau yang mulai, kau yang juga mengakhiri tadi Bang Kodari. Apakah ini teknis atau politis? Kalau teknis rasa-rasanya, apakah memang benar-benar karena teknis saja sebenarnya Bang Mardhani? Ya, itu setiap kondisi kita belajar ya. Karena saya melihatnya party ID kita tidak naik-naik. Mas Kodari sangat paham itu ya, bahwa engagement publik dengan partai tidak bersambung. Bahkan angkanya masih 11%, kadang turun, kadang naik pun sedikit. Jadi partai politik secara umum belum dimiliki oleh rakyat. Quote and unquote bahkan makin mengarah kepada oligarki, dan ini tidak sehat. Karena partai adalah pilar utama. Oke. Nah, salah satu desain yang baik, ya teman-teman Jayadi Hanan, SMRT juga melakukan, ada pengaturan. Karena ketika kita gabung jadi satu, contoh pemilu 2019 kemarin, Bang Kodari sangat paham itu. Semua isu diambil oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tidak ada aktualisasi partai politik memaparkan visi misinya baik di tingkat nasional, tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kita tentu ingin pilkada atau pemilu, pemilihan katakan masing-masing punya proporsional. Makanya desain besar yang menarik adalah ada pemilu nasional di mana itu presiden, DPR, dan DPD monggo kontestasi gimana sih arah negara ini secara umum. 2 tahun berikutnya ada pemilu si gubernur dengan teman-teman DPRD provinsi bagian mengatakan demikian, sehingga isu dan kontestasi bagaimana mengurus provinsi punya waktu. Setahun berikutnya ada pilkada kabupaten kota dan teman-teman caleg kabupaten kota. Itunya lebih lokal lagi, kabupaten ini, kota ini. Masing-masing punya waktu untuk dan interaksi dengan publik. Plus, 4 tahun itu jadi 3 kali interaksinya. Diharapkan dengan 3 kali interaksi, ada yang pusat, provinsi, kabupaten, kota, kita atur dengan baik, maka itu akan melahirkan engagement, partisipasi publik yang lebih tinggi kepada partai politik. Itu secara umum besarnya. Kalau disatukan 2024 sebagaimana Undang-Undang 10 2016, maka kebayang waktu pemilu 2019 cuma 5 kotak suara saja ratusan petugas KPPS yang meninggal. Tentu kejadian force major di 2019 salah satu yang kita pertimbangkan. Begitu Reinhard. Oke, kalau kejadian banyaknya petugas KPPS yang meninggal itu kan juga masih perdebatan, Bang Mardhani, penyebabnya apa begitu ya. Nah, kalau soal teknis tadi meningkatkan party ID, apakah kalau kemudian pilkada di 2022 itu bisa menjadi jaminan akan ada partisipasi, tadi Bang Mardhani katakan ada party ID yang lebih meningkat lagi misalnya dari masing-masing partai politik? Ada, kalau tadi dibuat mulai gini, party ID itu meningkat ketika publik merasakan suara hati nurani mereka, pikiran mereka, harapan mereka, itu ditampung oleh partai politik sesuai dengan konteksnya. Misal, kalau dia pengen pusat, saya pengen pertumbuhan ekonomi 7%, saya pengen masyarakat yang tidak terbelah. Tidak terbelah kalau kami di PKS ngusulin, misal threshold tidak 20%, tapi 10% kursi dan 15% suara, sehingga kontestasinya diikuti tidak riding of the two horse, bukan cuma 2 pasang calon. Kalau 2 pasang calon wajar pembelahan. Tapi kalau 3, 4, maka ada kontestasi karya dan gagasan. Jadi Reinhard, desain pemilu itu akan menentukan kualitas dari demokrasi kita. Dan tentu teman-teman yang membahas Undang-Undang 10 2016, pasal 201-nya,
paham. Itu kesepakatan ketika di 2016. Di 2020, dengan berbagai pertimbangan, hak dan wajar juga ketika kita di DPR melihat perlu ada improvement. Makanya revisi disatukan. Walaupun yang perlu digarisbawahi, Saudari juga sangat paham, ini buku pemilunya disatukan antara pileg dengan pilkada. Ya. Ini yang teman-teman PDIP juga masih menolak. Ya. Teman PDIP Oke. tetap aja pilkada sama pilpres atau pileg nasional Ya. bedakan karena cantolan di konstitusinya beda. Oke, Gitu, Reinhard. itu teknisnya. Tapi yang jelas pilkada sangat berpengaruh terhadap politik nasional, Bang Mardhani. Juga di 2024. Bagaimana juga soal itu. Dan saya nanti usai jeda akan juga ke Bang Lukman Edi yang juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang dikabarkan Presiden juga menolak sebetulnya wacana revisi Undang-Undang Pemilu ini. Ada cerita apa dari Istana? Kita bahas nanti usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas di balik jadwal pilkada yang diutak-atik ini. Saya akan ke Bang Lukman Edi. Bang Lukman Edi, kemarin sempat bertemu dengan Presiden. Kabarnya Presiden juga tidak menginginkan bahwa pilkada ini diundur atau dikembalikan ke tahun 2022. Ada cerita apa dari Istana, Bang Lukman Edi, terkait dengan itu? Ya kan Bapak Presiden hanya mengingatkan bahwa ada tujuan ideal ketika kita melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa kan sebenarnya undang-undang pilkada sama dengan undang-undang ini kan sesuatu hal yang berbeda. Undang-undang pilkada, nah cuma sekarang kan ada ikhtiar untuk undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu disatukan menjadi undang-undang kepemiluan. Tapi intinya yang diberikan pendapat oleh Bapak Presiden adalah soal ban dari akan pilkada itu sendiri. Nah, karena memang pengetahuan saya juga undang-undang pemilu itu memang harus 5 tahun sekali harus dilakukan perubahan. Oke. Dalam undang-undang pemilu itu ada pasal tentang penyelenggaraan pemilu, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Kalau undang-undang pemilunya tidak dilakukan perubahan berkenaan dengan pelaksanaan kepemiluan, kan memakai tahun 2019 undangnya itu. Jadi yang Presiden mengatakan secara substansi itu untuk perubahan itu undang-undang pilkada. Nah, kenapa sebabnya undang-undang pilkada ini beliau menyatakan bahwa dari undang-undang pilkada kemarin itu kan belum tercapai sampai sekarang. Oke. Karena tujuan undang-undang pilkada itu keserentakan itu sendiri. Nah, ketika keserentakannya itu belum diuji, capai, kenapa kok direvisi kembali? Nah, beliau hanya mengingatkan kita saat itu bahwa ya mungkin beliau membaca betul ya tujuan pada saat kita melahirkan undang-undang pilkada yang baru. Ya, apa sebabnya kita buat sebuah undang-undang pilkada yang menuju kepada dalam rangka efisiensi supaya anak bangsa ini tidak setiap tahun mikirnya politik aja ya. Urusan kepemiluan untuk di 1 tahun 2024 setelah itu kita sibuk membangun, kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Ya, jadi 1 tahun kita sibuk berpolitik, tahun itu kita sibuk dengan menyelenggarakan pemilu, di 4 tahun berikutnya kita serius membangun bangsa ini. Baik, Bang Lukman Edi. Jadi setelah kemudian ada pernyataan dari Presiden terhadap mungkin para mantan jubir TKN ketika sedang Pilpres 2019 yang lalu, di situ kemudian juga masih cair bahwa partai-partai politik baik yang pendukung Pak Jokowi juga tidak sepenuhnya mendukung untuk pilkada ini dikembalikan di tahun 2022. Nah, ini undang-undang pilkada itu atau pelaksanaan kepala daerah serentak tahun 2024 itu kan ada implikasinya. Salah satu implikasinya adalah ada kepala daerah yang hanya menjabat 3 tahun. Ya. Itu diketahui oleh kepala daerah yang pilkada yang lalu itu bahwa jabatan kami ini 3,5 tahun gitu. Itu tersosialisasi dengan baik pada calon-calon kepala daerah. Ya, karena ada ketentuan di undang-undang pilkada itu tahun 2022 tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tahun 2023 tidak ada pilkada. Pilkada nanti disatukan tahun 2024.
itu ketika kita menyepakati itu dulu, itu semua fraksi setuju. Gitu. Oke. Semua fraksi setuju, tidak ada yang tidak setuju dengan itu. Bahkan ikut merumuskan tahun berapa yang kita tidak ada pilkada Ya. sama sekali. Termasuk- sama menghitung secara matematik, kita hitung sendiri. Termasuk fraksinya Bang Mardhani, fraksi PKS. Oh iya, saya masih ingat saya mimpin rapat. Oke, ya karena Bang Lukman Edi adalah mantan ketua Pansus RUU Pemilu. Jadi ketika kemudian ini ada beberapa fraksi yang justru ingin merubah kembali jadwalnya, tanggapan apa Anda? Tanggapan Anda apa? Seperti apa, Bang Lukman Edi? Ya, ada hitungan politik yang lain. Oke. Kita lihat perkembangan terakhir. Ya, kita lihat aja lah ya, misalnya misalnya Bang Mardhani mau berpasangan dengan Baswedan misalnya gitu ya. Kalau misalnya tahun 2022 ini tidak bisa, maka kan Pak Anies kan pasti di PLT kan karena masa jabatannya sudah berakhir. Oke. Nah, hitung-hitungan politiknya kan 2 tahun tidak menjabat itu elektabilitasnya bisa turun kan begitu. Oke. Jadi saya itu politik yang praktis, tapi ya itu haknya Bang Mardhani untuk betul. mengusulkan untuk melakukan koreksi. Ya, Tapi baik. kami mengingatkan bahwa ketika kita bersama-sama menyepakati undang pilkada itu, semua fraksi, bahwa kita lebih setuju kepada tujuan prinsipilnya. Ya, oke. Apa itu? Yaitu efisiensi, dan bukan saja efisiensi dari sisi biaya, juga dari energi bangsa ini. Ya, oke. Saya ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, ini harus dijawab, Bang. Jangan-jangan PKS memang karena semata-mata menjaga panggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sehingga mau tetap ngotot ini 2022 ini hitung-hitungan politis. Tadi Bang Lukman Edi sendiri yang mengatakan. Tapi kerangka besarnya kami adalah ada tambahan tadi. Bayangkan ratusan kepala daerah berstatus PLT selama waktu 1 sampai 2 tahun. Dan PLT itu kalau kabupaten kota ditunjuk oleh gubernur, kalau gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Seperti apa kerangka demokrasi kita ketika kepala daerah dalam waktu yang lama tidak definitif. Padahal di masa sekarang ini ada 2 hal. Kita perlu kepala daerah definitif menghadapi krisis COVID-19 yang luar biasa sehingga diperlukan mandat yang tegas untuk realokasi anggaran, refocusing program, segala macam. Yang kedua, kita perlu backup dari keseluruhan partai politik dan itu cuma didapatkan ketika kita memiliki kepala daerah definitif. Oke. Tapi saya agak balik sedikit. Monggo mungkin 2016 kemarin kita semua sudah sepakat. Tetapi bayangkan tadi ada ratusan kepala daerah dipimpin oleh eksekutif yang sekarang ada, mobil khusus pemenang pemilu, maka itu akan sangat berpotensi melahirkan oligarki baru yang lagi-lagi karena PLT peluang pelayanan publik terganggu bisa terjadi karena memang beda ya rasa PLT dengan rasa kepala daerah definitif. Ya. Plus tadi dibanding yang tadi bahwa kita perlu kalau dianggap tiap tahun kita pilkada kemudian kita rame bising, saya pikir kita tidak siap berdemokrasi. Kalau tadi desainnya pilkada nasional, 2 tahun kemudian pilkada provinsi, tahun kemudian pilkada kabupaten kota, engagement publik, dan bahkan sekarang KPU sudah sangat berani. Mereka sudah melakukan simulasi yang kemarin, e-rekap. Bahkan mereka sudah memulai masuk e-counting. Bahkan mereka sudah mulai mengintegrasikan data yang selama ini ramai kan DPT, dan jadi sangat paham, daftar pemilih tetap. Kita sudah mulai mengintegrasikan datanya di Dukcapil dengan iktp dengan data di teman-teman kpu yang melakukan Baik, Bang Mardhani. Ada banyak hal yang bisa disederhanakan, dimurahkan, disimpelkan ketika kita memiliki peraturan yang komprehensif, termasuk kami karena selama ini ada terminologi yang berbeda. Ya kalau di pemilu disebut pantarli, di pilkada pantarli, kalau di sini disebut petugas. Nah, beda-beda gitu. Nah, kita ingin bahwa sama-sama pemilu, baik itu
nasional, provinsi atau kabupaten kota disatukan. Maka rezim sekarang kita ingin undang-undang pemilu dengan undang pilkada dijadikan satu rezim, Oke. itu undang-undang kepemiluan. Ya, Dan baik, itu baik. menjadi jauh lebih murah, lebih simpel, dan lebih mudah. Baik, Bang Mardhani, maaf saya potong. Anda belum menanggapi soal yang tadi dikatakan oleh Bang Lukman Edi dan juga mungkin spekulasi banyak orang bahwa ini soal keberlangsungan panggung politik Pak Anies Baswedan Pilkada DKI Jakarta sehingga perlu diubah kembali oleh PKS. Bagaimana Bang Mardhani? Ya, kan cuma PKS, banyak partai lain juga berharap ingin panggung 2022 dihidupkan. Karena kalau kita lihat sejarahnya Pak Jokowi, beliau menjadi presiden tidak bisa dilepaskan dari kasus menangan Pilkada DKI di 2012. Yang 2017 kemarin juga Anies kan melambung sekali di Pilkada rasa nasional. Jadi bukan buat PKS, tapi malah sehat buat kita Republik Indonesia di 2012. Ayo orang-orang terbaik mau kontestasi, dan ketika 2022 kita hidupkan kembali, yang terjadi bukan cuma DKI, satu pilkada yang berlangsung, dan itu sehat bagi persiapan 2023 juga jateng habis. Oke. Kofifa juga habis. Dan semuanya 2022 dan 2023 kita ketemu orang-orang terbaik untuk persiapan 2024. Oke. Ketimbang kayak sekarang, ketika dua-duanya dimatikan, kita membeli kucing di dalam karung, dan peluang oligarki, quote and unquote status quo berlanjut sangat besar. Oke, baik. Bang Kodari, bagaimana Bang? Aspek politisnya di balik jadwal pilkada ini. Panggung itu 2020 memang panggung yang secara nasional begitu, apalagi pilkada di daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Iya, pertama mungkin nyambung dulu dari Bang Lukman Edi ya, istilah serentakan itu kan apa sih maknanya serentak? Apa cuma serentak saja atau ada pertimbangan yang lain? Seingat saya juga ada pertimbangan mengenai kesinambungan atau bukan kesinambungan, kesimultanan atau keserentakan juga dimulainya pemerintahan pada level provinsi dan kabupaten gitu. Nah, dirasakan penting juga karena apa? Karena ya presiden terpilih berdasarkan visi misi itu akan dijadikan RPJM menengah ya Mas ya, rencana pembangunan jangka menengah kalau tidak salah. Nah, pembangunan itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah ya, di provinsi, di kabupaten kota, dan itu sangat-sangat terkait. Dan kalau lainnya itu 5 tahun dari awal sama, maka siapapun presidennya tentu akan lebih mudah melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan, dan itu tentu tidak ketemu kalau dilaksanakan pada tahun 2027. Presiden wakil presidennya ya, presidennya itu dari PKS begitu ya, wakilnya juga dari PKS misalnya begitu. Itu akan kesulitan tahun 2027 begitu. Untuk 3 tahun dia udah jalan, baru kemudian pemerintah daerah baru datang gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, persoalan politis, memang akhirnya sinyalemennya ini kan ada dua sebetulnya. Pertama, ada partai-partai yang ingin mempertahankan petahana pada tahun 2022 itu, dan karena satu-satunya pilkada rasa pilpres di Indonesia ini adalah Jakarta, maka kemudian fokus perhatian memang ke sana larinya begitu. Dan kita tahu bahwa petahana sekarang ini dulu didukung oleh dua partai, yaitu Gerindra dan PKS. Nah, Gerindranya itu sudah kiblatnya nasionalnya itu ke katakanlah partai pemerintah koalisi, maka kemudian akhirnya dalam tanda kutip itu sisa Pak Anies Baswedan begitu. Makanya muncul sinyalemen dari Pak Lukman Edi bahwa wakilnya dari Pak Anies itu adalah Mardhani Alisera. Satu, karena Pak Mardhani memang dulu pernah disebut oleh PKS sebagai calon gubernur sebelum keluar nama Anies gitu ya. Yang kedua, Anies nanti mungkin bisa datang dari partai yang lain gitu. Walaupun ada juga opsi kedua Bang Lukman. Ya, misalnya Anies Agus. Mohon maaf ya Bang Mardhani ya gitu. Jadi Anies jadi calonnya dari PKS ya, jadi Anies di PKS kan. Nah, karena PKS tidak bisa maju sendiri, maka kemudian dia harus menggandeng. Maka yang melengkapi kekurangannya adalah Partai Demokrat. Nah, kita tahu Agus juga punya ambisi ke sana begitu, karena dulu pernah maju calon gubernur ya. Jadi ada saja kemungkinan bahwa di pilkada Jakarta yang akan datang, misalnya 2022, maka Agus menjadi wakilnya Pak Anies.
karena Pak Anies adalah petahana begitu. Nah, memang fokus atau diskusi mengenai Jakarta ini agak sulit dihindari karena tadi sudah dijelaskan Pak Mardhani ya, trajektorinya seorang Pak Jokowi itu menuju ke presiden adalah lewat panggung DKI Jakarta begitu. Yang kedua, karena sesungguhnya kalau bicara Jawa Barat dan Jawa Timur dalam konteks katakanlah misalnya kehilangan panggung menuju Pilpres 2024 itu tidak begitu tepat. Kenapa Bang Kodari? Reinhardt ya. Karena apa? Karena gubernur Jawa Barat ya dan Jawa Tengah ya itu masa jabatannya itu seingat saya bulan September gitu. Sementara kalau patokannya pemilu serentak seperti tahun 2019 itu proses politiknya itu bahkan pendaftaran paslonnya itu nanti mulai bulan Agustus 2023 gitu loh. Jadi kalau bicara Ridwan Kamil dia nggak kehilangan panggung. Gubernur Jawa Barat tidak kehilangan panggung. Gubernur Jawa Tengah tidak kehilangan panggung, apalagi Pak Ganjar Pranowo sudah 2 periode begitu. Ya. Bahkan kalau Gubernur Jawa Timur itu masa jabatannya itu baru berakhir pada Februari 2024 yang akan datang begitu. Jadi kalau bicara Jawa Barat, Ridwan Kamil, bicara Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mereka ini nyambung malah pas banget gitu loh. Oke, jadi justru yang September ya kalau mereka dicalonkan mereka Agustus daftar sudah begitu. Jadi memang praktis yang kehilangan panggung itu adalah Gubernur DKI Jakarta dan beberapa gubernur yang pilkadanya pada tahun itu, tapi kalau kita bicara pilpres memang ya nggak kita terlalu karena panggungnya tidak nasional. Ya, nah ini Bang Mardhani dan juga Bang Lumayadi sudah senyum-senyum. Saya nggak sabar untuk tanya, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sudah mulai mengerucut diskusi kita di balik rencana untuk mengubah jadwal pilkada serentak apakah di 2022 atau di 2024. Tadi Bang Kodari juga menyampaikan banyak sekali analisis dan juga spekulasi. Saya ke Bang Lukman Edi. Bang, ada yang ingin Anda tanggapi Bang Lukman dari diskusi yang tadi sudah kita lakukan dan PKB juga kan sebetulnya menginginkan bahwa tetap di tahun 2024 ya? Iya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh dari tadi. Bukan hanya soal PNC ya. Ya, faktor efek pemerintahan. Ketika presiden dan kepala daerah itu masa jabatannya itu bersamaan, maka itu akan memudahkan melakukan koordinasi semangat baru ya, bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi kemudian ingin mengingatkan kembali, memang dulu membahas mulai tahun 2015 kita membahasnya itu memang cara terbaik membahas undang-undang itu memang harus jauh-jauh hari. Ya, kalau sudah dekat-dekat itu banyak banget agenda politiknya sudah. Jadi, nah kalau jauh-jauh hari 4 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya itu dulu ketika membahas sama Bang Mardhani nggak ke Anies tensi tahun 2002 pikiran ke situ. Ya, kita pikir kita ideal aja. Kan kita sama semangat progresif pembaharuan. Kita ingin sebuah pemilu dengan cara baru, pilkada dengan cara baru, ya, yang waktunya bersamaan. Di bangsa ini tidak percuma hanya memikirkan soal politik, soal pemilu saja. Nah, ketika pembahasan itu kita menghitung implikasinya. Kita menghitung implikasinya ada daerah yang hanya menjabat 3,5 tahun. Ya, berarti ada PLT 1,5 tahun. Nah, waktu itu kita negosiasi. Kementerian Dalam Negeri ngomong bahwa ini biasanya Pak PLT itu paling lama 6 bulan. Ya sudah, kita demi sebuah pemilu yang serentak, maka untuk terakhir dan pertama ini 1,5 tahun PLT nggak apa-apa lah. Itu bicarakan, Pak. Kita bicarakan. Termasuk sampai kepada siapa yang diangkat ke PLT. Makanya kemudian PLT dalam undang-undang pilkada, PLT kepala daerah itu eksplisit dinyatakan siapa orangnya. Ya, tidak boleh luar ketentuan undang-undang. Misalnya pejabat tingkat gubernur itu apa istilahnya gitu ya, berdasarkan tingkat kepegawaian di Kementerian Dalam Negeri. Di tingkat bupati itu juga yang boleh menjabat sebagai PLT bupati secara eksplisit dinyatakan di dalam undang-undang pilkada itu, supaya tidak menjadi pasar bebas. Ya.
apa, semaunya, misalnya kalau pejabat bupati semaunya gubernur gitu. Nah, atau PLT gubernur misalnya semaunya di dalam negeri, atau nggak bisa secara eksplisit dinyatakan di dalam pilkada itu. Jadi 2015 yang lalu kita melakukan pembahasan itu dengan mitigasi risikonya, ya, dengan mitigasi risiko. Partai-partai politik yang bakal kehilangan kepala daerahnya atau menjabat cepat dari 5 tahun itu sudah merelakan gitu, merelakan. Contohnya sekarang, saya dapat informasi teman-teman dari Golkar itu hampir 100 orang kepala daerahnya yang berakhir hanya 3,5 tahun. Nah, kan itu ada ketulusan dari teman-teman Golkar merelakan cara politiknya kenaan dengan pilkada tahun 2020. Tetapi ini ada tujuan jangka panjang demi bangun konsolidasi politik yang lebih baik. Kita harus merelakan kerugian-kerugian itu. Oke, baik. Meskipun Bang Lukman Edi, ketika semua digabung di tahun 2024, ini juga tugasnya menjadi lebih berat sebetulnya, karena kita tidak terbayang bahwa ada berapa banyak itu semua serentak, yang 2019 kemarin pun itu kompleksitasnya juga cukup tinggi. Itu sudah tawar-menawar dengan KPU. Ya. Kita tantang waktu saat itu KPU sanggupnya berapa bulan antara pilkada serentak, pemilu presiden dan legislatif. Nah, ketemulah itu. Kita 6 bulan, udah bedanya 6 bulan kita sanggup deh persiapan gitu. Nah, cuma memang kita minta syarat pada saat itu supaya KPU mendorong penggunaan teknologi informatika untuk penyelenggaraan pemilu. Sehingga kemudian walaupun waktunya singkat antara pemilihan daerah dengan pemilu presiden dan legislatif, itu fungsi dan kewenangan dari KPU itu tidak terganggu dengan mepetnya waktu 6 bulan. Ya, jadi sudah ada kesepakatan bahwa kemudian ya ada dinamika tertentu sehingga mulai muncul lagi wacana untuk mengubah. Coba kita lihat dulu bagaimana peta politik di DPR ya, peta sikap parpol di DPR menyikapi jadwal pilkada ini. Ini sudah kami siapkan gambarannya yang mendukung pilkada 2024. Sementara ini yang kami rangkum ada PDI Perjuangan di sana, ada PKB, P3, PAN, Gerindra dan juga Golkar. Sementara yang mendukung normalisasi, bahasanya teman-teman yang ingin di pilkada 2022, Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Bang Mardhani Alisera, silakan tanggapan Anda, Bang Mardhani. Berbicara kita melihat dari 2020 bisa jalan karena itu diperlukan di masa krisis sekarang dan definitif yang mandat dari rakyat yang kuat. Kalau saya malah melihat ada Oke. Bang Mardhani, sayangnya kami agak putus-putus mendengar suara Bang Mardhani. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya akan ke Bang Kodari kalau begitu. Bang Kodari, jadi ini kan peta politiknya sudah jelas ya. Beberapa partai yang sebetulnya partai selain Nasdem ya, yang memang partai pemerintah saat ini, tapi sepertinya agak berbeda pendapat ini. Nah, ini ujungnya menurut Anda akan seperti apa secara politik ini, Bang Kodari? Proses di DPR ini? Undang-undang ini akan terhenti ya, karena ini kan undang-undang yang diusulkan usulan DPR begitu. DPR-nya harus kompak dulu. Kalau DPR-nya nggak kompak, apalagi mayoritas menolak, ini namanya undur-undur begitu. Bukan undang-undang, tapi undur-undur. Ya ulang ya, itu rancangan undur-undur gitu. Apalagi Mendagri saya baca juga sudah punya sikap yang cukup jelas, posisinya sama dengan tadi yang disampaikan Bang Lukman Edi, tidak juga mau membahas dengan alasan barangnya belum dilaksanakan kok sudah mau direvisi, kira-kira begitu. Jadi ya saya melihat ini sebagai dinamika wacana lah, katakanlah begitu, akan tetapi realitasnya nanti akan terwujud. Tetapi menarik juga untuk jadi bahan bahasan ya. Saya misalnya punya pendapat yang agak berbeda mengenai
problem PJS ya, katakanlah begitu. Menurut saya itu sudah terjawab dengan kasus di Kota Makassar. Makassar ya, kita tahu Makassar itu semenjak 2018 akibat yang menang kotak kosong dijalankan oleh PJS selama 2 tahun. Dan sampai hari ini saya masih menemukan Kota Makassar dalam peta Republik Indonesia begitu, belum bubar dia gitu. Ya. Jadi saya kira PJS itu kalau dikatakan tidak mampu pasti salah besar karena mereka itu adalah birokrat begitu ya, dan menyambung Bang Lukman Edi istilahnya eselon Bang setahu saya. Jadi kalau jadi gubernur itu harus eselon 1 itu bisa dari pusat ya, dan tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri tapi juga bisa dari kementerian yang lain. Misalnya pernah dulu di Sulawesi Selatan itu Tan Ribali Lamo itu dari Menko Polhukam. Kemudian kalau untuk kabupaten kota itu PLT Bupati, PJS Bupati atau PLT Bupati nanti terminologinya disesuaikan, itu bisa dari provinsi atau dari kabupaten pun banyak. Setahu saya eselon 2. Nah, kepala dinas itu sudah eselon 2 semua. Nah, kalau ada kekhawatiran bahwa wah ini nanti kemudian mengubah konstelasi politik, ada caranya sebetulnya. Setiap sekda itu jadikan saja PLT. Itu pasti afiliasi politiknya nggak akan dalam tanda kutip mental jauh. Karena sekda itu pasti 100% selera pribadi dari kepala daerahnya. Nggak mungkin kalau nggak sesuai selera pribadinya, itu akan ditunjuk begitu. Jadi menurut saya sih persoalan-persoalan teknis itu bisa dicarikan solusinya. Terakhir sedikit ya, soal pemilu serentak. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tugas TPS itu meninggal. Paham. Kelelahan ya, tapi meninggal lalu kemudian pada mati enggak. Karena saya lihat saya bagi data 2019 itu tingkat kematian nasional itu seminggu itu sebetulnya masih angka yang normal gitu ya. Yang kedua, kalaupun dianggap berat, sebetulnya ya ada salah satu solusi yang cepat. Saya nggak tahu pintunya di mana, yaitu dengan proporsional tertutup begitu. Jadi nanti pilih partai saja. Yang lama itu dan melelahkan itu adalah hitung suara caleg seperti Pak Lukman Edi dan Mardhani Alisera. Provinsi, kabupaten, kota. Begitu. Sebelum ke Bang Mardhani, singkat dulu Bang Kodari. Jadi menurut Anda siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan kalau kemudian pilkada di tahun 2024? Kalau lebih tepat begini, kalau 2022 diselenggarakan itu yang diuntungkan adalah PKS ya, yang mengusung Pak Anies Baswedan. Mardhani Alisera karena berpeluang jadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan, begitu. Baik. Bang Mardhani, terakhir dari Anda, Bang Mardhani, Anda diuntungkan kalau di tahun 2022. Bagaimana menjawab itu? Kalaupun nanti ini tidak kompak, akan menjadi undur-undur, kata Bang Kodari, bukan undang-undang. Ya tentu proses politiknya masih berjalan. Sekarang sudah di Badan Legislasi, di Komisi 2 semua partai sudah setuju. PDIP memang memberi catatan, jadi kita lihat saja. Badan Legislasi dan nanti di Badan Musyawarah, kami tetap yakin opsi Pilkada 2022 dan 2023 kembali dilaksanakan jauh lebih baik ketimbang disatukan di 2024 untuk kepentingan engagement publik kepada partai politik. Tapi betul nggak Bang, kalau di tahun 2022 PKS dapat keuntungan secara politik dari juga mengusung Pak Anies Baswedan? Parpol kan biasanya sudah berpikir jangka panjang juga, sudah punya kalkulasi juga Bang? Semua partai punya hitungan, tetapi kan 2022 juga belum dimulai. PKS juga kan bisa mengajukan calonnya sendiri dan masih melihat. Pokoknya pesan kami kepada Mas Anies, layani yang terbaik buat Jakarta. Nanti kita lihat apa hasilnya kalau di mendekati 2022. Oke, menarik Bang Mardhani, Bang Kodari dan juga Bang Lukman Edi diskusi kita malam hari ini. Mari kita akan lihat bagaimana proses ini akan berjalan, dinamikanya akan seperti apa, karena tampaknya masih akan juga cukup memakan waktu. Terima kasih banyak Bang Mardhani Alisera, Bang Lukman Edi terima kasih, Bang Kodari terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini.